tahu nih sedikit tentang PKP. Kurang afdol dong kalau belum tahu sarana dan prasarana apa saja nih yang digunakan oleh mahasiswa PKP sebagai penunjang pembelajaran. Berang-berang bawa tongkat, berangkat! Ini dia tempat yang pertama, yaitu ruang kelas. Ini merupakan ruang kelas yang baru. Ruang kelas ini biasa digunakan sebagai tempat pembelajaran mahasiswa PKP. Ruang kelas ini dilengkapi dengan proyektor beserta AC. Selanjutnya ada lab komputer. Lab komputer ini biasa digunakan oleh mahasiswa untuk mengikuti kelas online maupun mengerjakan tugas. Selanjutnya kita ke lab sumber daya kelautan dan perikanan. Lab ini biasa digunakan oleh mahasiswa maupun dosen PKP untuk mengikuti praktikum berbasis laboratorium. Nah, laboratorium ini dilengkapi dengan alat dan bahan laboratorium yang memadai. Selanjutnya itu ada lab komputer biru. Lab komputer biru ini berfungsi sama dengan lab komputer yang tadi. Lab komputer biru ini biasa digunakan oleh mahasiswa untuk kelas online maupun mengerjakan tugas. Selain sarana dan prasarana yang disebutkan tadi, ada juga nih sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan para mahasiswa PKP. Nah, sekarang kita sudah sampai di kelas yang baru. Jadi kita sudah melihat kelas yang lama ya teman-teman. Jadi kelas ini berfungsi untuk tempat pembelajaran bagi mahasiswa PKP. Kelas ini dilengkapi oleh proyektor beserta AC-nya. Sekarang kita berada di laboratorium budidaya. Laboratorium ini biasa kita sebut laboratorium hatchery. Laboratorium ini biasa digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan praktikum perikanan dan juga oleh mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan penelitian. Nah, balik lagi nih sama aku dan Krisnawati Marbun. Sekarang kita lagi berada di ruangan yang nggak jauh dari ruang dosen PKP. Mungkin kita bisa tanya ya salah satu dosen PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, mohon maaf waktunya. Perkenalkan nama saya Krisnawati Marbun. Saya salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Nah, mungkin kita akan membahas tentang PKP. Mungkin mulai dikenalkan dengan Bapak siapa dan jabatan Bapak sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Ferry Mucahyadi, biasa dipanggil Pak Ferry. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk masa bakti 2022 sampai 2026. Prodi PKP atau Pendidikan Kelautan dan Perikanan ya. Tadi ini merupakan prodi dari saudari Krisnawati. Dalam Bapak sebagai Prodi mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu, apa sih itu Prodi PKP? Prodi PKP itu bisa dikatakan prodi yang satu-satunya di Indonesia yang fokus untuk menghasilkan tenaga pendidik pada bidang kelautan dan perikanan. Selain menggali kemampuan pedagogis atau kemampuan mengajar dalam bidang pendidikan vokasional, prodi PKP juga mewakili para mahasiswa untuk kemampuan ataupun pengetahuan terkait kajian-kajian kelautan dan perikanan seperti budidaya, pengolahan hasil ataupun penangkapan ikan. Untuk visi misi prodi dari kelautan perikanan ini apa? Nah, visi kami
memiliki visi untuk menjadi institusi pelopor di bidang pendidikan kelautan dan perikanan yang mempunyai akreditasi nasional yang unggul di tahun 2028. Misi kurang lebih misalnya adalah Menteri Dharma Pendidikan yang perguruan tinggi, yaitu pertama memberikan pengajaran berakreditasi nasional, kemudian melakukan penelitian, kemudian melakukan pengadaan kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat ataupun industri, terakhir mengembangkan kewirausahaan di program studi atau program mahasiswa. Setelah kita tahu nih prodi PKP itu apa, visi-misinya apa, mungkin bisa dikasih tahu Pak, di sini tuh biasanya mengajar di PKP itu ada apa ya Pak? Kalau untuk dosennya sendiri, yang dosen program studi, dosen UPS itu ada 6 orang, termasuk Bapak. Jadi selain saya, ada juga Pak Rudi, atau nama lengkapnya Pak Matrudin. Nah, beliau ini spesialis untuk budidaya perikanan. Kemudian ada Bapak Imawan Prasetyo atau Pak Imawan. Beliau ini spesialis untuk pengolahan hasil perikanan ataupun bioteknologi perikanan. Kemudian ada Bapak Agung Setiasa Songko atau Pak Agung. Beliau spesialis biologi laut ataupun toksikologi perairan. Kemudian ada Pak Daniel Julianta Tarikan atau Pak Daniel. Nah, itu beliau spesialis untuk penangkapan ikan. Lalu terakhir ada Pak Ahmad Satibi atau Pak Satibi, itu beliau untuk dan pendidikan kejuruan. Nah, kalau saya sendiri, spesialis saya pada pengolahan sumber daya pesisir dan laut. Nah, terkait dari hal tadi gitu, Bapak sebagai kaprodi serta dosen sekaligus mengajar di sini, mungkin boleh diceritain Pak sedikit pengalaman Bapak. Ya. Untuk pengalaman sendiri, selama ini saya termasuk yang awal-awal di sini, termasuk mengawal pendirian program studi PKP ini. Jadi sebelum PKP ada, itu saya sudah rencanakan mengembangkan program studi ini bersama para pembina. Kemudian pengalaman berikutnya adalah pengembangan lab. Jadi lab di kita selalu berkembang ya setiap tahunnya seiring waktu, kemudian juga sarana prasarana. Kalau untuk sebagai dosen sendiri, saya sendiri terlibat dalam banyak kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat dan melibatkan mahasiswa. Jadi mahasiswa pun selain kuliah juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dosen. Mungkin terakhir Pak, sedikit motivasi nih buat para mahasiswa PKP atau mungkin mahasiswa baru yang ikut dalam PKP ini. Untuk motivasi ya bagi teman-teman mahasiswa atau teman-teman mahasiswa baru. Jadi saat ini tuh kuliah tidak hanya duduk di bangku kelas, tapi ada banyak kegiatan, ada banyak perlombaan atau kejuaraan yang bisa diikuti sebagai pengalaman. Jadi saat menjadi mahasiswa tidak hanya kuliah, tapi ada kegiatan praktikum, ada kegiatan belajar pengabdian masyarakat bersama dosen, ada kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di antaranya itu ada magang, ada studi independen, ada kampus mengajar, dan ada juga PKM atau program kreativitas mahasiswa, dan ada lagi kegiatan kejuaraan non akademik seperti pencaksilat, karate dan sebagainya. Jadi teman-teman jadi mahasiswa itu harus aktif, proaktif. Jadi setelah lulus itu nanti punya banyak portofolio, jadi banyak nilai plus, tidak hanya sarjana yang biasa-biasa saja, tapi punya nilai tambah yang banyak sehingga menjadi daya tarik atau nilai unggul bagi rekan-rekan nanti. Jadi Bapak kita jadi tahu nih PKP itu apa, bisnisnya apa, serta bisa mengajar dan sedikit pengalaman dan motivasi juga dari Bapak. Mungkin terima kasih Bapak, maaf menggabung waktunya ya Pak. Mungkin kita bisa berbincang lagi di wawancara selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, mohon maaf memberikan waktunya. Sebelumnya kita udah ada Bapak siapa nih, silakan Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Pak Agung Setiasa Songko, biasanya dipanggil Pak Agung. Kita sedang bersama dengan Pak Agung. Sebelumnya untuk saat ini di dalam struktur kepengurusan akademik Bapak sedang menjabat apa di dalam? Selain jadi dosen, saya menjabat sebagai Kepala Laboratorium Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jadi prodi kemaritiman ini jadi ada 3 prodi, ada prodi PKP, SIK dan LK. Jadi lab sumber daya ini menaungi dari ketiga prodi itu. Baik, selama menjadi sebagai kepala laboratorium sumber daya kelautan dan perikanan dan sekaligus menjadi dosen PKP, kira-kira pengalaman apa saja yang sudah Bapak dapat? Kalau pengalaman khususnya ya sebagai kepala laboratorium, jadi namanya pengetahuan ilmu itu kan pasti kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak semacam alat-alat lab yang dulunya hanya ini saja, paling enggak dari tahun ke tahun akan selalu di-upgrade lagi untuk fasilitas khususnya yang ada di lab sumber daya kelautan dan perikanan. Baik, kira-kira di prodi PKP ini mempunyai berapa laboratorium? Kalau di prodi PKP itu ada lab sumber daya kelautan dan perikanan, terus kemudian ada lab budidaya yang di dekat Gedung Baru, terus kemudian yang satu yang akan lagi dikembangkan yaitu lab untuk pengolahan hasil perikanan. Jadi ini lagi dalam proses. Nantinya pasti akan ketika ada praktikum, ketika ada semacam kemampuan untuk soft skill mengenai tentang pengolahan, nantinya dari mahasiswa khususnya ada fasilitas untuk mengaplikasikan dari ilmu yang pernah didapatkan di perkuliahan bisa dipraktikkan. Demikian. Ada 3 nih teman-teman untuk prodi PKP ini. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat tentang laboratorium sumber daya kelautan dan perikanan yang biasa digunakan oleh mahasiswa PKP. Oke. Jadi lab sumber daya kelautan dan perikanan itu sebenarnya menaungi berbagai fasilitas untuk kegiatan praktikum. Salah satunya ada geologi, terus kemudian ada biologi laut, terus kemudian ada yang lagi kegiatan saat ini untuk kegiatan di mata kuliah tentang teknologi hasil sampai perikanan. Jadi tidak hanya praktikum yang sifatnya dari lapangan terus dibawa ke sini, enggak, tetapi praktikum yang berkaitan dengan contohnya misalkan ada biokimia juga bisa dilakukan di lab sumber daya kelautan dan perikanan. Baik, tentang kesan dan pesan, apa ada yang disampaikan Pak selama Bapak menjabat sebagai kepala laboratorium sumber daya kelautan dan perikanan dan sebagai dosen PKP? Oke. Kesannya yang pertama pasti yang namanya kalau ketemu dengan tidak hanya dengan rekan kerja tapi dengan kalian sebagai mahasiswa, jadi semangat gitu ya, karena rata-rata masih muda-muda, jadi ada seperti semacam kayak di rumah pasti ada anak dan ada orang tua, cuma bedanya ya dosen sekaligus orang tua juga di kampus. Terus pesannya, kalau pesannya untuk lab sumber daya kelautan dan perikanan pasti kepengennya namanya lab sumber daya kelautan dan perikanan ingin dikembangkan lebih besar lagi sehingga bisa menampung, terus kemudian alat dan bahan bisa diupgrade lagi sehingga bisa memajukan khususnya soft skill bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ada di prodi kelautan dan perikanan. Baik, mungkin pertanyaan singkat ini diakhiri dulu ya Pak. Nah, terakhir nih Pak, untuk kata-kata motivasi
untuk maba PKP atau mahasiswa PKP atau untuk teman-teman yang pengen masuk prodi PKP nih Pak? Oke, jadi motivasinya jadi karena sebagian dunia ini itu tidak hanya daratan, karena sebagian besar itu lautan. Jadi sekarang jangan mengunjungi laut lagi, tetapi melihat laut itu untuk masa depan. Jadi seperti yel-yelnya prodi PKP, di laut kita jaya, di darat kita juara. Mantap. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah berbagi pengalaman nih Pak kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Bapak bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, kita sudah ada bersama Bapak. Silakan Bapak perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo. Saya di sini sebagai dosen sekaligus merangkap sebagai gugus kendali mutu. Oh ya, sebelumnya selama menjadi menjabat sebagai gugus kendali mutu dan sekaligus menjadi dosen, kira-kira pengalaman apa saja yang Bapak dapat? Cukup banyak pengalaman yang saya dapat di sini, di antaranya membimbing mahasiswa PKM salah satunya, kemudian kegiatan pembelajaran juga, sekaligus beberapa diskusi dengan mahasiswa yang banyak ataupun sering kami lakukan di sini. Baik, berarti banyak sekali ya pengalamannya Bapak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat gitu, apa sih gugus kendali mutu itu? Seperti apa sih Pak? Oke, untuk job desk dari gugus kendali mutu itu sendiri menjamin keterlaksanaan kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan penelitian itu sesuai dengan mutu yang diamanatkan oleh universitas. Jadi harus sesuai dengan rundown-nya. Baik, berarti harus sesuai dengan rundown-nya ya. Untuk pesan-pesan nih Pak, selama Bapak menjabat sebagai gugus kendali mutu dan sekaligus menjadi dosen gitu ya Pak, apa sih Pak kesan dan pesannya? Untuk pesannya sendiri, karena UPI merupakan universitas besar ya, jadi saya kira memang sudah tertanam di mahasiswa bahwa kedisiplinan itu mengakar di UPI itu sendiri. Untuk pesan ya, terus jaga kedisiplinan, jaga ketertiban ya. Jadi yang paling penting adalah attitude ya, gitu. Jadi bagaimana bergaul dengan dosen, bagaimana bergaul dengan mahasiswa, kemudian di kelas itu saya kira harus sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, baik, mungkin segitu dulu aja Pak pertanyaan dan wawancara singkat kali ini. Mungkin kata-kata terakhir nih Pak untuk di video ini, motivasi Bapak buat mahasiswa ataupun maba ataupun orang yang ingin masuk ke prodi PKP. Motivasinya yang jelas tetap kreatif, tetap melaksanakan aktivitas dengan baik ya, dengan maksimal mungkin sesuai dengan arahan dari dosen, dan jangan pernah malu untuk bertanya. Baik, berarti harus tetap kreatif dan jangan malu untuk bertanya. Ya. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih.